Halo bro, Simba Info di sini. Kali ini Simba akan kembali memberikan informasi dan juga tutorial. Dan di video kali ini Simba akan memberikan tips bagaimana cara melakukan analisa fundamental. Yap, hal ini cukup penting sekali bagi kalian yang ingin melakukan investasi ke dalam cryptocurrency. Dan ini berbanding terbalik ya dengan para trader. Karena para trader dia kan terkhususnya hanya menganalisa atau mempelajari analisa teknikal ya untuk dia melakukan buy maupun melakukan sell. Tapi berbeda dengan saat kita ingin melakukan investasi ke aset cryptocurrency. Itu pastikan kalian sudah mengetahui bagaimana cara menganalisa secara fundamental dan apa saja sih fundamental tersebut yang perlu kalian ketahui. Nah, di video kali ini Simba akan memberikan tips bagaimana cara melakukan analisa fundamental ya. Step by stepnya seperti apa dan apa saja yang perlu kalian ketahui. Langkah yang pertama, kalian pastikan sudah memiliki aplikasi CoinMarketCap. Bisa memiliki aplikasinya atau bisa buka lewat website ya. CoinMarketCap apa kalau di website itu coinmarketcap.com atau bisa juga lewat CoinGecko ya. Nah, itu ada dua website yang bisa kalian gunakan untuk melihat potensi dari sebuah market. Baik itu dari peringkatnya, circulating supply, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kalian gunakan CoinMarketCap terlebih dahulu, dan di sini juga saya sudah mendata ya apa saja sih yang perlu dibutuhkan saat kita akan menganalisa fundamental. Oke, dan di sini sudah saya tuliskan ya ke notepad ya. Dan ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama adalah tokenomic. Tokenomic itu apa mas? Tokenomic itu adalah alokasi token tersebut seperti apa. Misalkan dari refleksinya, supply total, sirkulasi supply, max supply, dan metode burning. Nah, refleksi itu yang seperti apa? Refleksi itu misalkan saat kita ingin melakukan pembelian sebuah token ataupun koin, itu nantinya ada potongan ya, ada potongan fee sebanyak 10% biasanya. Lalu nanti biasanya yang 5% diberikan kepada holdernya, yang 5%-nya akan dilakukan burning atau masuk ke liquidity pool ya. Lalu yang kedua itu adalah supply total. Supply total itu apa? Supply total adalah supply keseluruhan dari token tersebut. Sedangkan sirkulasi supply adalah supply yang diedarkan atau yang sudah terjual. Lalu max supply itu adalah supply max yang sudah tidak bisa ditambahkan ya. Lalu metode burning itu seperti apa? Nah, metode burning itu adalah metode dari token tersebut. Kan setiap token itu ada metode burning mandiri ya sebenarnya. Ada metode burning sendiri-sendiri, dan di mana dengan adanya burning ini diharapkan akan bisa mengurangi supply dari pasokan dari total pasokan token tersebut ya. Karena dengan adanya burning ini atau pengurangan supply, tentunya harga dari sebuah token itu akan bisa mengalami peningkatan. Lalu cara pengecekannya seperti apa? Nah, ini kita bahas yang tokenomic terlebih dahulu ya. Kita balik lagi ke CoinMarketCap. Di sini kita akan mengambil contoh siapa ya? Kita ngambil contoh si Sandbox ya. Kita coba pakai si Sandbox. Nah, kita melihat di Sandbox, kita turun ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa peredaran supply dari si Sandbox ini adalah 919 juta. Sedangkan untuk supply totalnya itu ada 3 billion. Supply maksimalnya ini ada 3 billion atau 3 miliar. Jadi maksimal supply dari si Sandbox ini adalah 3 miliar, dan ini sudah tidak bisa ditambah-tambah lagi. Dan untuk supply yang beredar saat ini baru 919 juta. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya, karena semakin tinggi sebuah supply ya, entah itu supply total ataupun supply maksimal, itu akan lebih lama untuk sebuah token mengalami kenaikan harga dibandingkan dengan supply yang kecil. Maka dari itu semakin kecil supply-nya itu akan semakin berpeluang untuk sebuah token ataupun koin mengalami kenaikan harga. Itu yang pertama dari si supply ya. Lalu apalagi tadi? Refleksi, max supply, metode burning. Nah, oke. Refleksi tadi sudah tak jelasin ya. Refleksi itu adalah suatu aset pembelian karena ada beberapa token yang menggunakan refleksi untuk melakukan pemburningan ya, atau pembakaran secara mandiri. Yaitu yang 5% biasanya dibagikan ke para holder, yang 5%-nya nanti dibagi dua, satu masuk ke liquidity provider atau masuk ke dalam dev-nya untuk melakukan pengiklanan ke media-media lain.
Lalu yang sebagian itu akan masuk ke dead wallet atau dompet mati atau di burning. Nah, tapi ada juga metode burning biasanya itu digunakan oleh para project-project blockchain ya. Salah satunya seperti IOTech dan juga BNB. Kalau BNB dulu dia menggunakan metode burning dengan cara buyback ya. Namun saat ini kan sudah diperbarui. Saat sudah diperbarui seperti ini, kemarin itu sempat saya update juga informasinya. Cuman belum tak upload ya. Itu si BNB itu menggunakan saat ini terbarunya itu ada burning otomatis setiap bulannya. Nah, jadi ada sistem pembaruan. Lalu ada lagi si blockchain IOTech itu baru juga masih baru listing di Indodax. Itu dia juga menggunakan metode burning secara mandiri, yaitu dengan cara di burning saat kita melakukan transaksi di dalam jaringannya si IOTech. Misalkan kita mau pokoknya kita melakukan transaksi di blockchainnya IOTech. Biasanya kan ada fee, seperti saat kita melakukan transaksi di jaringan Ethereum, kita kan juga mendapatkan fee ya. Dan nantinya jika kita menggunakan IOTech tersebut, fee-nya itu sebagian besar itu akan di burning juga. Jadi semakin banyak orang yang bertransaksi di jaringannya si IOTech, maka semakin besar juga total supply dari koin tersebut akan dikurangi terus menerus ya. Kurang lebihnya seperti itu untuk yang metode burning. Lalu kita lanjut lagi ke mana tadi? Ke liquidity provider. Nah, untuk liquidity provider ini sebelumnya saya sudah upload videonya ya mengenai cara melakukan pengecekan LP di token Micin. Nah, liquidity provider ini ada 3 tahap, yaitu apakah LP dikunci, berapa lama LP dikunci. Nah, kedua kata-kata ini atau pertanyaan ini ditujukan kepada token yang belum listing di exchange ya. Ya, harap teman-teman perhatikan. Untuk pengecekan LP dikunci apa tidak, lalu berapa lama liquidity providernya dikunci, itu wajib digunakan bagi token yang belum listing di exchange atau masih berada di DEX. Misalkan dia pengguna BSC, dia berada di PancakeSwap. Jika dia pengguna jaringan Ethereum, dia berada di Uniswap. Nah, jadi saat token tersebut belum masuk ke dalam exchange besar seperti Binance, Toko Kripto, Indodax, dan yang lainnya, wajib kalian cek dulu liquidity providernya. Apakah sudah dikunci atau belum? Misalkan belum dikunci, itu sangat bahaya karena si developer itu bisa menguras habis BNB maupun Ethereum di dalam DEX tersebut. Nah, berbeda jika dia sudah listing di beberapa exchange besar. Biasanya kan sudah banyak, kalau dia sudah banyak di exchange besar, biasanya ada kontrak kerjasama untuk mengunci tokennya ke dalam exchange yang sudah melisting si token tersebut. Ya, harapannya adalah saat para trader atau investor itu melakukan perdagangan, penjualan maupun pembelian, dia sudah tidak lewat DEX lagi. Dia bisa langsung melakukan penjualan dan pembelian lewat exchange tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bisa ya dipahami ya. Untuk yang liquidity provider, kalian bisa cek saja di video saya selanjutnya. Di situ sudah saya terangkan bagaimana cara melakukan pengecekan LP, lalu ada juga cara melihat potensi token tersebut apakah scam atau tidak. Itu semuanya sudah ada di video di channel ini. Kalian bisa acak-acak sendiri atau cari sendiri, atau bisa lewat playlist yang sudah saya sediakan di channel ini juga. Lalu yang selanjutnya itu adalah tren. Tren itu seperti apa, Mas? Nah, lihat apakah harga token selalu naik ya, yang pertama. Yang kedua, apakah token sedang hype? Lalu yang ketiga, apakah market cap masih berpeluang naik? Nah, sebelum kita praktek, kita lebih jelas lebih dahulu ya. Apakah harga token selalu naik? Nah, jadi kita melihat keseluruhan saat token tersebut baru jadi ya, baru muncul ya. Kita lihat apakah grafiknya itu selalu naik atau malah semakin anjlok. Jika token tersebut semakin turun terus, nah itu kalian harap hati-hati dan itu tidak cocok untuk melakukan investasi. Tapi jika token tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ya ada penurunan cuman dia naik lagi, nah itu masih berpotensi untuk kita bisa melakukan investasi ke dalam koin ataupun token tersebut. Lalu yang kedua, apakah token sedang hype? Nah, hype di sini adalah apakah token tersebut sedang dalam trending. Seperti saat ini yang sedang trending adalah token-token yang berbau metaverse ya. Token-token metaverse saat ini sedang trending-trendingnya sekali. Jadi kalian bisa melihat apakah token saya ini, token yang saya alokasikan untuk melakukan investasi, apakah sedang dalam keadaan trending atau tidak.
Nah, wajib kalian ketahui ya. Lalu yang kedua, apakah market cap masih berpeluang naik? Nah, kita langsung saja masuk ke market cap-nya ya. Nah, kita bisa melihat di sini, ini penjelasan yang pertama tadi ya, untuk melihat apakah token tersebut dalam keadaan hype. Nah, untuk Sandbox ini kan salah satu token metaverse ya. Tentunya dia saat ini sedang dalam keadaan tren-trennya. Tren kenaikan yang cukup tinggi. Apalagi jika kita melihat dari ini ya, dari seluruh grafiknya saat dia pertama kali masuk di CoinMarketCap itu kenaikannya sebanyak 5.600% ya. Dan jika kita bisa melihat di grafiknya itu harganya cenderung naik. Nah, ini berarti masih memiliki potensi besar untuk kita melakukan investasi ke dalam kripto tersebut. Lalu yang selanjutnya tadi ada pada kondisi market cap-nya. Apakah market cap-nya itu bisa mengalami kenaikan lagi atau tidak? Nah, kita bisa melihat di sini untuk Sandbox ini berada di urutan ke-34. Dan jika kita turun ke bawah, sirkulasi supply itu masih terbilang cukup kecil dengan market cap hanya 79 triliun. Berarti secara ringkasnya itu seperti apa? Berarti Sandbox ini masih memiliki peluang untuk naik ke harga lebih tinggi. Misalkan kita ingin lebih detailnya lagi atau ingin membandingkan, kita bisa masuk ke salah satu website ya. Kita akan masuk dulu. Nah, ini dia untuk websitenya, yaitu si Market Cap Off ya, marketcapoff.com. Nah, di sini kalian bisa membandingkan antara market cap dari token yang kalian pegang dengan token yang nantinya kita jadikan target. Nah, untuk posisi teratas di cryptocurrency itu kan ada Bitcoin, Ethereum, dan juga BNB ya. Nah, kalau untuk Bitcoin dan Ethereum ini sepertinya sangat susah sekali untuk beberapa token ya, apalagi token-token micin untuk melewati market cap dari kedua leader tersebut. Karena apa? Iya, kalian tahu sendiri Ethereum ini proyeknya sangat banyak sekali token-token yang berdiri di atas jaringannya Ethereum. Tentunya sangat susah sekali untuk bisa menandinginya. Lalu yang di bawahnya yang di urutan ketiga itu adalah BNB. BNB atau Binance Smart Chain. Nah, di situ banyak sekali juga token-token yang berdiri di atas jaringan BSC. Nah, jadi kita menggunakan yang BSC saja ya untuk sebagai target kita. Ya, misalkan sebuah token lalu market cap-nya melampaui atau minimal sama dengan BSC, berapa sih harga yang bisa diraih? Oke. Kita langsung saja ke lihat lagi ya di Sandbox. Sandbox untuk saat ini berada di harga 86.000 ya. 86.000 86.000 lah ya. Lalu untuk market cap-nya saat ini berada di 34 ya untuk peringkatnya. Kita coba cek jika dia berada di peringkat ketiga menggeser si BNB ya. Di sini kan ada BNB. Oke, BNB berada di urutan ketiga ya. Misalkan dia memiliki market cap sebanyak 1.200 triliun, berapa sih harga yang dicapai oleh si Sandbox itu ya? Untuk saat ini kan Sandbox berada di harga 85.000 dengan peringkat ke-34. Oke, kita coba cek. Kita klik saja di bagian atas ini Sandbox ya. Oke, kita klik saja. Dan ini dia datanya terlihat. Jika seandainya Sandbox ini bisa berada di urutan ketiga cryptocurrency di CoinMarketCap ya, yaitu menggeser si BNB, maka harga dari si Sandbox itu bisa di harga $98 dengan kenaikan sebanyak 16 kali lipat ya, 16 kali lipat dari harga saat ini. Ya. 16 kali lipat dari harga saat ini, dan dia bisa mencapai di harga $98 atau sekitar 1 juta lebih ya, 1.300.000 kalau nggak 1.200.000-an ya. Ini mengikuti berapa US dollar saat ini. Dari harga awalnya hanya 5.000 ya, harga awalnya 85.000, jika dia bisa naik berada di urutan ketiga di atasnya menggeser BNB, itu dia bisa mencapai di harga 1 juta lebih ya, hampir 1.400.000-an. Nah, ini adalah cara pengecekan untuk yang tren tadi ya. Ya, untuk yang tren tadi ya, yaitu apakah market cap masih berpeluang naik. Nah, jadi kalian cek terlebih dahulu. Jika masih berpeluang naik, ya itu masih cocok ya. Tapi jika dia sudah berada di urutan ketiga di CoinMarketCap,
itu sudah susah ya untuk mengalami kenaikan. Ya. Lalu selanjutnya adalah tim. Nah, siapakah dev di balik token tersebut? Seperti apa tim di dalamnya? Siapa partnernya dan bagaimana komunitasnya? Semua ini wajib kalian ketahui ya. Maksudnya tuh devnya di balik token tersebut, apakah devnya tersebut anonim atau tidak? Apakah jika anonim itu berbahaya, Mas? Ya, tidak semua. Karena seperti si Bitcoin itu kan juga anonim. Lalu si Shiba Inu juga anonim. Tapi buktinya sampai saat ini juga proyeknya masih tetap berjalan. Tapi alangkah baiknya kita jika dipilih pilihan gitu ya, kita lebih memilih dev yang transparan. Jadi kita bisa melihat riwayat dari si dev tersebut seperti apa, kinerjanya itu seperti apa, lalu orangnya itu seperti apa, apakah sudah ada project-project dulu yang sudah dikerjakan dan lain sebagainya. Lalu seperti apa tim di dalamnya. Nah, pastikan untuk melihat siapa saja tim yang berada di balik token tersebut. Apakah merupakan tim-tim yang memang solid atau hanya tim abal-abal. Nah, nantinya jika memang timnya sudah transparan dan tidak ditutup-tutupi, tentunya kalian bisa melihat sendiri riwayat dari tim-tim tersebut, orang-orang tersebut. Apakah memiliki kredibilitas yang cukup tinggi dan lain sebagainya. Semakin bagus tim yang berada di token tersebut, maka semakin berpeluang untuk token tersebut mengalami hype atau kenaikan yang cukup tinggi. Lalu partnernya. Nah, kalian cek juga siapa partnernya, siapa partner dari token tersebut. Apakah sudah ada perusahaan-perusahaan besar yang mendukung token tersebut? Semakin banyak perusahaan-perusahaan besar yang mendukung sebagai partner dari token tersebut, maka tentunya semakin bisa dipercaya token tersebut ke depannya seperti apa. Lalu bagaimana komunitasnya? Nah, kalian bisa cek di akun Twitternya maupun akun sosial media lainnya. Cek ya berapa komunitas atau pengikut dari si dev tersebut atau token tersebut. Lalu lihat juga apakah dia selalu melakukan update pembaruan mengenai project yang sedang dia jalankan. Misalkan di akun sosial media seperti di Twitter dan yang lainnya itu dia mati, tidak ada pembaruan-pembaruan atau informasi-informasi mengenai project dari token tersebut, yaitu kalau bisa jangan ya. Tapi biasanya jika memang developernya ini bertanggung jawab dan projectnya itu berjalan lancar, biasanya dia akan melakukan updatean terbaru ya mengenai project-project dari si token tersebut. Misalkan sedang dalam pengerjaan atau sedang dalam finishing dan yang lainnya, itu pasti akan selalu diinformasikan ke para komunitasnya. Lalu yang selanjutnya adalah keamanan atau audit certik. Nah, jika kalian ingin melihat audit certiknya, bisa masuk ke dalam website resmi dari si token tersebut. Nah, nantinya di situ ada audit certik. Nah, kalian bisa melihat. Nah, audit certik ini adalah sejenis keamanan ya, sejenis keamanan dari cryptocurrency. Nah, jadi misalkan sebuah token sudah diaudit certik, berarti ada tingkat keseriusan untuk menjadi yang lebih baik ya. Maksudnya itu untuk pengecekan apakah ada kesalahan-kesalahan di dalam token tersebut. Nah, tapi tidak ada jaminan ya, maksudnya tidak ada jaminan seperti ini. Walaupun dia sudah diaudit certik, kita lihat juga di dalamnya apakah memang benar-benar devnya itu mengerjakan kesalahan-kesalahan dari si audit tersebut atau tidak. Nah, misalkan token tersebut diaudit certik, lalu di audit tersebut atau dari security tersebut ternyata ada kesalahan pada tingkat keamanan misalnya. Nah, kita cek apakah si devnya ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut atau tidak. Misalkan bertanggung jawab dan dalam masa pengerjaan, oke, itu kita bisa toleransi ya, karena untuk pengerjaan audit itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa clear. Tapi misalkan sudah ada masalah tapi si devnya ini tidak bertanggung jawab atau dibiarkan saja, nah itu yang menjadi tanda tanya. Nah, jadi pastikan kalian sudah memahami beberapa data-data ini ya, yaitu dari tokenomic, liquidity provider, trend, tim, dan keamanan untuk melakukan investasi jangka panjang di cryptocurrency. Jika semuanya ini kalian sudah mengetahuinya seluk-beluknya dan real ternyata bagus semua, oke, kalian bisa melakukan investasi ke dalam token tersebut. Tapi jika dari semua data yang saya berikan ini nol, tidak ada yang nyangkut sama sekali, ya kalian wajib tinggalkan token tersebut ya, karena itu tidak bagus untuk melakukan investasi jangka panjang. Oke, mungkin ini saja dulu informasi dari Simbah mengenai bagaimana cara melakukan analisa fundamental yang perlu kalian lakukan. Salam dari saya, Simbah Info.